Sobat Easy Stock, jumpa lagi. Kita masih bahas saham-saham pilihan ajaib sekuritas sesi kedua. Ada UNVR, SMDR, Friend, BBYB. Ada rekomendasi buy dan stop lossnya. Kita ingin menghitung dengan metode analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham, penulis buku Security Analysis dan Intelligent Investor, buku-buku pegangannya Warren Buffett. Easy Stock bisa Anda download dari Google Play Store. Adalah aplikasi penghitung nilai wajar semua saham yang ada di bursa. Oke, Anda buka Google Play Store, Anda download, bisa Anda review dulu, ada reviewnya di sini, ada tutorialnya. Terus Anda download, Anda open seperti ini, masuk ke bendera Indonesia. Dan itu ada 788 saham yang Anda bisa periksa nilai wajarnya dibandingkan dengan harga, murah atau tidak menurut keyakinan Anda. Jadi kita buka saham UNVR, Unilever. Ini kita lihat UNVR, harganya seperti apa. Harganya sempat turun tajam sekali sampai di 3280 di level 3000. Sekarang kita lihat nilai wajarnya tuh nggak sampai 2000. Jadi dia nggak ada upside sama sekali. Ya ini emang nilai wajar menurut Benjamin Graham, dan kalau dia naik kan memang emiten punya kepentingan terhadap naiknya harga. Naiknya harga menunjukkan performance kinerja untuk menarik investor. Oke, kita lihat panel berikutnya. Market cap-nya 190 triliun. Return on equity bagus sekali, 133%, tinggi sekali. Profit margin juga di atas rata-rata. Debt to equity-nya tinggi. Oke, working capital nggak sampai 1. Di sini kita lihat net current asset, dia nggak bisa nutup utang jangka pendek, negatif working capital dan negatif balance sheet. Karena kalau working capital sudah defisit, nggak bisa dia nutup utang jangka panjang. Tetapi free cash flow-nya dia 6,2 triliun, itu tinggi. Nah itu yang bisa nolong dia. Oke, sekarang kita lihat saham yang direkomendasi lain. SMDR, pelayaran, lagi turun-turunnya sekarang, tapi naiknya luar biasa. Nah kita lihat Easy Stock. Upside-nya tinggi sekali, bisa sampai 7 kali, 8 kali. Oke, kita lihat panel berikutnya. Laporan keuangan Q1 growth-nya 5%. Return on equity-nya 19%, posisinya Q1 ya. Bisa sampai 50 di sini. Debt equity-nya di bawah 1 masih. Marginnya 35,5%, bagus sekali. Working capitalnya hampir 2, bagus. Yang penting di atas 1. Oke, saham berikutnya Friend sama BBYB. Kita lihat Friend seluler. Friend fluktuatif ya. Coba kita lihat Friend di sini. Nggak ada upside, downside-nya bisa setengahnya. Nilai wajarnya cuma 35 perak, 40 perak lah. Tidak menarik di sini. Kita buka rasio keuangannya seperti apa. Net loss
marginnya tipis, debt equity-nya masih di bawah 1, masih oke. Working capitalnya kecil sekali. Karena di sini kita lihat net current asset 730 miliar, dia nggak bisa nutup nih di sini. Utang jangka pendeknya 9,6 triliun, berarti negatif working capital. Udah pasti negatif neraca di sini. Tapi dia punya free cash flow-nya tinggi sekali. Nah ini yang question mark, dia net income-nya minus 400 miliar. Capital expenditure dia spending 650 miliar. Tetapi bagaimana free cash flow malah jadi 2,6 triliun? Satu, karena depresiasinya. Ini hitungan ini ada di dalam isi stok, saya nggak hafal ini semuanya. Anda harus lihat laporan keuangan, cek penghasilan dan biaya lain-lain yang non recurring. Bisa aja itu selisih kurs, bisa itu penjualan atau kerugian penjualan aset, bisa juga itu kerugian selisih kurs. Anda cek aja. Tapi yang jelas ini perusahaan ini udah kemahalan. Kita lihat BBYB, Neocommerce, banknya Asabri dulu yang kasus, turun terus dari 2.900 ke 1.100 BBYB. Neocommerce nggak bisa dianalisa sahamnya. Kita lihat kenapa nggak bisa dianalisa. Net current asset 9 triliun, current assetnya minus 8,5 triliun, jadi ada positif working capitalnya 0,5 triliun. Oke, dari neraca dia oke, tapi dia net loss hampir 1 triliun. Net loss. Ada capex 34 miliar, sehingga free cash flow-nya negatif 780 miliar. Di sini yang jadi masalah. Return on equity ini jadi nggak rasional rasio keuangannya. Oke. Baik para pemirsa Easy Stock, keputusan Anda untuk membeli saham atau menjual saham apa menurut rekomendasi dari sekuritas yang ada yang dibahas oleh Easy Stock. Kita jumpa lagi.